Halo sobatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi saudaraku dari ilmu alamiah kakek. Seperti biasa kawan, kita akan membuat kembali pupuk organik sawit yang akhir-akhir ini harga sawit semakin melambung tinggi, namun juga enggak kalah tingginya harga pupuk ya saudaraku. Untuk itu kita harus bisa mencari alternatif sobatku. Alternatifnya bagaimana? Seperti ini ya kawan. Ini adalah pupuk sawit. Pupuk sawit ini adalah pupuk organik. Pupuk organik yang diproduksi dari sampah, yaitu pelepah dan daun sawit. Namun ada juga komentar yang mengatakan kenapalah kakek ini mengumpuli sampah-sampah di batang sawit, katanya kan, apa nggak ada ular di bawahnya. Kalau yang namanya binatang kawan, itu bersarang di mana aja, kemana dia suka ya terserah dia aja ya, mau dimanapun dia terserah. Namun yang namanya binatang itu adalah takut sama manusia. Apabila ada suara gresek maka dia akan mengamankan diri sobatku. Itulah jawaban saya. Dan berikutnya kita nggak akan membahas soal ular ya saudaraku. Kita akan membahas bagaimana cara mudah untuk memproduksi pupuk alami sawit. Pupuk alami sawit ini saudaraku terdiri dari pelepah dan daun sawit ini ya sobat ya. Pelepah dan daun sawitnya. Pelepah dan daun sawit. Jadi pelepah dan daun sawit itu sebenarnya sangat bermanfaat. Apapun ceritanya, yang kita utamakan adalah kesuburan tanah. Nah, bagaimana membuat sebuah kesuburan tanah? Nah, seperti inilah kita membuat suburan tanah. Kesuburan ini sebenarnya udah dari dulu ya dipraktekkan sama kakek buyut kita. Namun pada akhir-akhir ini cara yang seperti ini diulang kembali ya. Karena pertama, harga pupuk yang semakin melambung, dan yang kedua kesadaran orang tentang kerusakan atau manjanya sawit. Kalau dia memakai pupuk kimia ya dia tetap manja. Karena apa? Karena dia tanahnya itu akan tandus karena zat-zatnya itu habis terhisap oleh tanaman sawit. Karena pupuk kimia itu sistem kerjanya adalah merangsang ya, merangsang supaya dia kuat makan. Bagaimana caranya? Kalau pupuk organik ini bukan merangsang supaya kuat makan, tapi menyediakan makanan yang di bawah ini ya saudaraku, alias menyuburkan tanahnya. Karena hasil dari pembusukan yang dikerjakan oleh mikroba itu akan menghasilkan kesuburan tanah. Karena dia memanfaatkan pembusukan daun dan pelepah sawit. Banyak yang bertanya kepada saya apa kelebihan dan kekurangan tentang pupuk organik ya. Begini kawan, pupuk organik ini relatif lama pemrosesannya. Dia berjalan minimal 2 bulan ya untuk penghancurannya minimal. Kalau 3 bulan itu udah hancur total, ini udah habis ini. Seperti yang terdapat di sini ini. Nah, ini udah hancur ini ya. Udah sebagian menjadi tanah. Itu kekurangannya. Namun kelebihannya sangat banyak sekali saudaraku ya. Kalau pupuk organik ini, karena dia dapat memelihara kesuburan tanah secara terus-menerus berkesinambungan. Terkadang dia tidak membutuhkan terlalu banyak hujan ya kalau pupuk organik ini, karena dia di bawah batang sawit ini tetap akan menjadi sejuk dan dingin, dan di sana mikroba terus-menerus bekerja mengeluarkan zat-zat tertentu yang dibutuhkan oleh tanaman. Karena sirkulasi tanaman dan mikroba itu sebenarnya bekerja sama saudaraku ya. Seperti daun kering misalnya yang jatuh ke bawah itu akan lapuk dimakan mikroba, dan mikroba itu mengeluarkan kotoran, itu diserap oleh tanaman lagi gitu. Jadi sirkulasinya itu keliling gitu saudaraku.
Jadi mohon maaf juga saudaraku apabila keterangan saya kurang begitu spesifik ya, kurang begitu terperinci, karena kita juga kan orang kampung, orang yang memanfaatkan ilmu-ilmu orang-orang tua kita dulu. Dan ilmu ini didapat memang dari warisan, kita akui saudaraku ya. Kita cuman meniru ya, bukan mengarang. Cuman untuk meneruskan teknologi kakek-kakek zaman dulu, kita punya cara tersendiri ya. Karena penyempurnaan pupuk organik ini kan sebenarnya dia itu walaupun tidak kita olah itu tetap akan menjadi pupuk organik. Cuman umpama dia jauh dari batang ya, jauh dari batang di sana, itu kan akar itu jauh menyerapnya. Dan akar yang di bawah ini tidak akan menjadi serabut. Tapi karena dia ditutup, maka serabut akan tumbuh di sini sobatku ya. Ketika serabut tumbuh di sini, maka makanan itu akan cepat terserap oleh tanaman. Masalahnya di kita ini keraguan pertama ya, keraguan apa betul apa enggak. Sebenarnya enggak usah ragu-ragu kalau mengenai pupuk organik itu, terus aja dilanjutkan, terus menerus. Alias timpa menimpa ya, daun yang udah ada busuk ini terus ditimpa lagi gitu kan, berkesinambungan terus menerus. Nanti dia akan membentuk tersendiri. Karena kita nggak usah payah-payah, cukup dibiarkan aja di situ, dia akan diserap sama mikroba, cukup dibiarkan aja. Mikroba itu nanti akan bekerja di situ, menggerogoti ini daun-daun mati dan pelepah-pelepah mati ini akan didaur ulang sama dia kan, dan nantinya akan menjadi humus saudaraku ya. Humus ini yang dibutuhkan tanaman, juga zatnya ini nggak tanggung-tanggung ya sahabatku ya. Kalau humus dari organik ini, dari sampah-sampah ini nggak tanggung-tanggung ini ya zatnya, yaitu mengandung nitrogen, kalium, dan fosfor. Dia komplit, apa aja ada di sana. Dan kelebihannya sawit ini tahan terhadap penyakit, tahan terhadap kekeringan, tahan terhadap hujan juga. Jadi dia di segala musim oke-oke aja gitu. Kita bisa membuktikan ya sobatku ya. Tanah yang di sini ini, nah seperti ini. Tanah ini adalah penuh dengan nutrisi yang dibutuhkan tanaman saudaraku. Kita tidak usah lagi payah-payah. Dan di tangan saya ini udah jumlahnya entah triliunan mikroba ini bekerja di dalam ini ya, yang menghancurkan sampah-sampah ini saudaraku. Kalau udah begini, tanah itu positif subur. Andaikan ini untuk menanam cabai sahabatku, ini sangat baik sekali sahabatku. Cabai aja gemuk, apalagi sawit gitu kan. Nah disinilah bekas yang tertutup ini udah tumbuh akar-akar serabutnya. Akar serabut inilah nantinya akan mencari makan sahabatku ya. Akar serabut ini, jadi akar yang tunggal, akar yang satu ini dia akan menumbuhkan akar serabut. Tapi kalau di sini tidak ada humus, maka dia penyerapannya jauh. Dia mencari humus, baru dia timbul akar serabutnya ya. Akar serabut seperti ini dia sahabatku ya. Oke.